Terima kasih atas kesempatannya, Pak Bu. Di sini kami akan mendemokan proyek yang kami kerjakan, yaitu ada GCG Accor ERP. Ini merupakan aplikasi koperasi e-cloud ERP yang inovatif, fleksibel, dan terintegrasi. Dirancang untuk mendukung transformasi digital koperasi di seluruh Indonesia. Untuk masuk ke dalam sistemnya ini, kita harus terlebih dahulu login dahulu. Akun ini telah diberikan kepada pihak yang berwajib, jadi tidak perlu register lagi. Kita masuk, kita masukkan nama pengguna dan kata sandi yang telah diberikan. Di sini kami mengerjakan fitur, ada 3 fitur, yaitu dari membership ini kami mengerjakan 3 fitur. Nah, yang pertama itu ada member master data. Ini kumpul list member datanya dari petugas di eh, di perusahaan itu. Lanjut, di sini kita pada member master data ini kita dapat menambahkan member. Di sini kita mengisi terlebih dahulu. Yang pertama kita harus mengisi personal datanya. Ini kita mengisi company-nya. Selanjutnya di sini kita mengisi full name-nya. Di sini kita mengisi gender-nya. Lalu kita memilih religion-nya. Dan kita membuat deskripsinya. Selanjutnya member ID-nya, birthday place-nya, date-nya, kepilih. Hmm, Di sini langsung termasuk dia umurnya berapa, langsung terhitung dia. 21,1 itu yang artinya 21 tahun 1 bulan. Dengan status single, education-nya. eh, Lalu kita dapat mengupload filenya. Di sini belum terlihat nanti filenya dikarenakan belum masuk ke database untuk mengupload fotonya. Contohnya ini. Kita save. Lanjut kita ke proses yang kedua yaitu address, mengisi addressnya. Ini saya buat di Jalan Sidempuan, distriknya dan city-nya, Provinsi Sumatera Utara dan nomor teleponnya. Selanjutnya kita mengisi organisasinya. Sini ada begin, last, ini status aktif dan grup apa, dia anggota luar biasa atau anggota reguler. Lalu posisinya, NIP nomornya, departemen, dan NIP LEB-nya. Selanjutnya kita save. Eh, dari data-data tadi tersebut tidak wajib untuk diisi, jadi tidak ada yang harus diisi. Misalnya dia dikosongkan saja, dia bisa langsung ke tahap selanjutnya. Baik, yang saya isi tadi itu Angelina. Apakah dia sudah masuk? Ini Pak. Terus di sini dia juga bisa mengedit. Kita bisa menambahkan ini Angelina DM ditambah hurufnya. Kita save juga untuk mengisinya lagi. Untuk mengeditnya dia juga harus mengisi ketiga ketiga eh, data yang tadi. Lalu di sini dia akan tersave dengan nama Angelina Nadia, tetapi dia menjadi dua. Jadi dia ada di eh, dua dua file. Jadi yang kita edit tadi itu bukan mengganti yang mengganti data-data di sebelumnya, melainkan dia menambah list member baru. Selanjutnya kita menghapusnya, dia akan mengeluarkan notifikasi, "Are you sure you want to delete Angelina Dia?" Maka di sini di oke. Kita refresh kembali. Maka si Angelina Dia yang tadi yang telah kita edit itu sudah tidak ada. Itu untuk member master datanya. Baik, kita lanjutkan Pak Bu. Di sini kami masuk ke fitur pinjaman. Jadi kami memegang 3 fitur saja, yang bermaster data, pinjaman, dan simpanan. Nah, di pinjaman ini kita masuk langsung ke ini ada list-listnya. Ini list yang dari member data tadi, member master data tadi. Nah, di sini sudah ada list-list membernya. Selanjutnya kita ke new transaksi. Di new transaksi ini kita mengisi
mengisi company-nya ini, kita member ID-nya kita pilih, misalnya Bayu. Lalu kita member name-nya ini eh, Bayu. Selanjutnya kita memilih dia jenis pinjamannya apa, konsumtif, investasi, atau modal kerja. Lalu kita pilih investasi. Setelah itu kita membuatkan dana yang diterimanya, misalnya kita buat 10 juta. Lanjut kita bikin jasanya itu ada 10%. Nah, tenor ini berapa bulan dia meminjam atau berapa hari. Kita buat 5 bulan. Setelah itu adminnya kita mendapatkan sebanyak 5%. Selanjutnya kita buat total amount-nya ini ada 10 juta 500. Nah, selanjutnya di sini angsuran bulannya ini disepakati dan si peminjam dengan petugasnya. Misalnya dia mau membayar sebanyak 300.000 per bulan. Lanjut dia kita akumulasikan menjadi ini misalnya saja kita akumulasikan. Selanjutnya kita save-nya. Save-nya terlebih dahulu, kita balik lagi ke tampilan awalnya, kita kita lihat apakah dia sudah masuk. Baik Pak Bu, di sini sudah masuk dengan nama Bayu. Di sini sudah ada dokumen nomornya, member ID, nama, loan code, amount, term, status, pokok jasa, outstanding pokok, outstanding jasa, APR, sisa tenor, dan actionnya. Ini sudah masuk seperti yang tadi saya bikin, sudah tersave. Selanjutnya, setelah kita melakukan pinjaman, di sini juga dia akan bisa ada upload potongan dan settlement. Di upload potongan ini, di mana si peminjam ini ingin membayar secara berkali-kali atau berbulan, tidak langsung selunas. Di upload potongan ini dia ada dokumen number, dokumen date, description, dan actionnya. Lalu kita ke new transaksi, kita masukkan, kita memilih select company-nya, lalu di sini deskripsinya kita bikin bayar bulan 9. Selanjutnya di sini kita buat hari ini, detail transaksinya. eh, di sini kita add dulu. Nah, di sini kita dapat mengisi luan dokumen number-nya, misalnya ini. Lalu member ID-nya kita juga dapat memilihnya ini secara drop down. Nah, dia langsung terkonfirmasi dia itu ada si Raja. Selanjutnya, pay method-nya itu dia menggunakan ada kas simpanan atau bank mandiri. Lalu dia bayar pokoknya itu sebanyak, kita buat asumsinya itu 50.000. Lalu jasanya itu ada 5.000. Lalu amount-nya ini misalnya 10.000. Nah, deskripsinya ini bulan 9. Nah, lalu setelah itu kita add. Nah, di sini sudah ter-add dengan loan doc number-nya, member ID-nya, dan yang lainnya sudah terisi. Setelah itu kita save. Setelah kita save, kita balik ke tampilan awalnya. Kita lihat, kita reload apakah sudah masuk ke data. Eh, di sini Bayu masih pending dikarenakan kita harus menunggu approve dari si petugasnya. Jika dia sudah dapat melakukan pinjaman, dia maka akan berubah statusnya menjadi tidak pending lagi. Langsung saja kita ke settlement-nya. Settlement ini di mana di sini kita melakukan pembayaran secara langsung, tidak berkali-kali, jadi dia mau langsung lunas. Ini kita search namanya, misalnya kita buat namanya Bima. Di sini langsung terkonfirmasi berapa dokumen numbernya, member ID-nya, dan amount-nya berapa. Langsung ada di sini 28.575.245 dengan deskripsi bayar bulan 9. Lalu kita save. Di sini ada statusnya yaitu settlement data save as draft successfully. Lanjut kita back to settlement listnya. Kita back. Kita lihat apakah dia sudah masuk. Nah, sini settlement tadi. Di sini sudah masuk ya Pak Bu. Di sini ada si Yudisnya. Eh, ada Bayu. Di sini ada terreload lagi. Nah ini di sini Bayu telah melakukan hmm, izin Pak Bu, bentar Pak.
Baik, Pak, Bu. Ini data Bima tadi sepertinya belum masuk atau mengalami loading terlebih dahulu. Dan ini data ini, fitur ini sudah terhubung dengan pinjaman. Jadi dikarenakan ini dalam proses pengembangan, jadi ini juga dipegang rekan kantor. Jadi di sini tapi kami sebelumnya sudah melakukan perubahan itu di Yudis. Ini tadi baru kami lakukan dan dia masuk. Mungkin ada yang eh, mungkin ada yang loading dari data yang kami masukkan tadi. Itu saja yang mungkin untuk fitur pinjamannya. Selanjutnya kita akan ke fitur simpanan. Baik, di fitur simpanan ini, baik, untuk fitur yang terakhir kami di sini ada fitur simpanan. Di sini ada merupakan di list yang melakukan simpanan yang dahulu. Nah, di sini mereka sudah ada masuk di listnya itu. Lalu di sini kita melakukan new transaksi. Di sini dengan mengisikan dia melakukan simpanan pada hari ini. Lalu kita masukkan dia mau simpanan pokok, wajib, sukarela atau pelayanan anggota. Contohnya kita bikin simpanan wajib. Lalu kita buat di sini kita deskripsinya dia melakukan simpanan yaitu simpanan bulan 9. Nah, selanjutnya kita bisa meng-add new detailnya. Di sini kita dapat memilih ID-nya, member ID eh, yang dua ini dengan nama Nanda. Lalu payment-nya ini kita simpan di kas simpanan atau Bank Mandiri. Contohnya kita mau membuat di Bank Mandiri dengan amount kita buat 100.000. Lalu deskripsinya itu bulan 9. Nah, selanjutnya kita add. Nah, di sini sudah masuk yang kita add tadi, lalu kita save, lalu kita kembali ke add new transaksi. Ini ada beberapa listnya. Kita reload. Nah, dapat kita lihat di sini kita telah membuat simpanan wajibnya. Di sini ada dua kali double. Jadi saya akan menghapusnya salah satu. Saya hapus. Nah, di sini ada notifikasinya, lalu saya oke kan. Nah, sudah terhapus. Lalu di sini contohnya kita salah deskripsi. Kita dapat juga mengedit deskripsinya ini. Kita edit yang bulan ini. Ini jadi bulan 9. Kita save. Selanjutnya kita kembali ke listnya lagi. Nah, kita reload lagi. Di sini sudah terganti yaitu bulan bulan yang tadi bulan deskripsinya bulan 10 menjadi bulan 9. Selanjutnya kita langsung ke tarik simpanan. Di tarik simpanan ini di sini ada list-list yang melakukan simpanan. Kita pilih cek saldonya terlebih dahulu. Sini kita cek saldonya. Nah, di sini eh, member ID-nya itu si Yudis. Dia langsung terlihat berapa simpanan sukarelanya, lalu iuran wajibnya, nah, dan di sini plan anggotanya. Lalu kita save, kita cancel karena tidak melakukan perubahan. Hmm. Ini saja fitur-fitur yang telah kami kembangkan tampilannya dikarenakan tampilan sebelumnya tidak user friendly eh, dan dan di sini kami melakukan perubahan pada tiga fitur ini member master data, pinjaman dan simpanan. Mohon maaf bila ada salah kata ya Pak. Terima kasih Pak Bu.